Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami akan membawakan kisah Nabi Musa alaihissalam. Yuk, langsung saja kita simak bagaimana kisahnya. Nabi Musa alaihissalam merupakan salah satu nabi dan rasul yang dikaruniai mukjizat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau termasuk juga ke dalam Rasul Ulul Azmi dan juga merupakan salah satu dari keempat nabi yang menerima kitab suci. Nabi Musa alaihissalam lahir pada zaman pemerintahan Fir'aun. Fir'aun adalah raja Mesir pada kala itu yang terkenal zolim, takabur, sombong, dan mengakui dirinya sebagai Tuhan. Siapapun yang berani menentang Fir'aun maka akan mati di tangannya. Pada suatu hari, Fir'aun bermimpi bahwasanya Mesir habis terbakar dan hanya orang-orang Bani Israel yang masih hidup. Fir'aun segera memanggil ahli nujum untuk mengartikan mimpi tersebut. Ahli nujum mentafsirkan bahwasanya akan lahir seorang bayi laki-laki dari Bani Israel yang akan menjatuhkan kekuasaannya. Setelah mendengar hal tersebut, Fir'aun semakin ketakutan nih teman-teman. Ia pun sesegera mungkin meminta bala tentaranya untuk menyebarkan berita tersebut ke seluruh negeri, lalu memeriksa dan membunuh bayi laki-laki di setiap rumah. Di tempat lain, Musa kecil lahir dari seorang wanita bernama Yukabat. Sebetulnya setelah kelahiran Musa, sang ibu merasa ketakutan. Ia khawatir apabila nanti bayi laki-lakinya harus mati terbunuh oleh bala tentara Fir'aun. Tidak disangka-sangka, Yukabat seketika mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghanyutkan putranya menggunakan peti di Sungai Nil. Peti ini akhirnya terbawa arus air dan sungguh mengejutkan bahwasanya peti ini bermuara di istana Fir'aun. Peti tersebut ditemukan oleh Siti Asyah yang merupakan istri dari Fir'aun. Betapa terkejutnya Siti Asyah saat membuka peti tersebut. Ternyata di dalamnya terdapat seorang bayi laki-laki. Siti Asyah segera memberitahu suaminya. Fir'aun yang mendapati kabar tersebut seketika dilingkupi amarah. Ia tak segan ingin langsung membunuh bayi laki-laki itu. Namun istrinya segera berkata, "Dia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah sekali-kali kamu membunuhnya. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita atau kita angkat saja dia menjadi anak," kata Siti Asyah. Saat bersama keluarga Fir'aun, Musa kecil enggan menyusu kepada orang lain. Istri Fir'aun lalu mencari ibu-ibu yang mampu menyusui Musa, hingga akhirnya Musa mau menyusu kepada seorang wanita yang tidak disangka-sangka adalah Yukabat, yaitu ibu kandungnya sendiri. Musa tumbuh sebagai sosok pemuda yang cerdas dengan akal yang sempurna. Saat dewasa, Musa merantau ke negeri Madian. Di sana ia bertemu dengan Nabi Syuaib alaihissalam dan ia pun memutuskan untuk menikah dengan salah satu putri Nabi Syuaib alaihissalam. Setelah 10 tahun di Madian, Musa dan istrinya meminta izin kepada Nabi Syuaib alaihissalam untuk kembali ke Mesir. Dalam perjalanan menuju Mesir, Musa melihat sinar yang menyala di Bukit Sinai atau dikenal pula Bukit Tur Sinai. Di tempat itulah untuk pertama kalinya Musa menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuai firman Allah yang tertuang dalam surat Al-Qasas ayat 30. "Wahai Musa, sungguh aku adalah Allah, Tuhan seluruh alam." Allah juga menunjukkan kepada Musa mukjizatnya yang dapat mengubah tongkat menjadi ular dan dada yang bercahaya. Sesuai dengan firman Allah yang tertuang dalam surat Al-Qasas ayat 32. "Masukkanlah tanganmu ke leher bajumu. Dia akan keluar putih bercahaya tanpa cacat, dan dekapkanlah kedua tanganmu ke dadamu apabila ketakutan." Itulah dua mukjizat dari Tuhanmu yang akan engkau pertunjukkan kepada Fir'aun dan para pembesarnya. Nabi Musa alaihissalam juga mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberi peringatan kepada Fir'aun dan para pengikutnya. Namun sebelum itu Nabi Musa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengizinkan Harun saudaranya menemani dirinya berdakwah, karena Harun pandai dalam berbicara dan memiliki tutur kata yang baik. Atas izin Allah, Musa bertemu dengan Harun yang juga diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesampainya di Mesir, Nabi Musa mengajak Fir'aun dan para pengikutnya untuk kembali ke jalan yang benar, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala, sembari menunjukkan mukjizat yang baru ia peroleh dari Allah. Namun tidak ada yang percaya kepada Musa dan mukjizatnya sebagai tanda kekuasaan Allah. Para pengikut Fir'aun malah menganggap Nabi Musa hanya bermain sihir belaka. Hingga sampailah pada perlawanan terhadap Fir'aun. Pada suatu hari, Fir'aun menantang Musa dan Harun melawan ahli-ahli sihir dari kerajaannya. Saat semua ahli sihir berkumpul, Nabi Musa meminta mereka untuk mengeluarkan semua keahlian yang dimilikinya. Mereka melemparkan tongkat-tongkat yang seketika berubah menjadi ular.
Lalu Nabi Musa turut pula melemparkan tongkat yang dimilikinya. Tongkat Nabi Musa pun berubah menjadi ular besar yang akhirnya memakan ular-ular milik ahli sihir itu. Semua ahli sihir lalu tunduk dan mengakui kebenaran Nabi Musa alaihissalam. Namun Fir'aun tetap saja tak percaya dan semakin marah pada Musa. Mengapa kamu beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya ini benar-benar tipu muslihat yang telah kamu rencanakan di kota ini untuk mengusir penduduknya. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu ini. Pasti akan aku potong tangan dan kakimu dengan bersilang, tangan kanan dan kaki kiri atau sebaliknya. Kemudian aku akan menyalib kamu semua, kata Fir'aun sesuai surat Al-A'raf ayat 123 hingga 124. Kemudian Allah menimpakan beragam hukuman kepada Fir'aun seperti musim kemarau panjang yang menyebabkan kelaparan. Allah juga menimpakan angin topan, belalang, kutu, katak, dan darah untuk Fir'aun. Fir'aun lalu meminta Musa untuk berdoa kepada Allah agar menghilangkan azab tersebut. Namun, setelah azab itu dihilangkan, Fir'aun dan pengikutnya tak menyembah Allah. Fir'aun justru semakin murka dengan Musa. Dia memerintahkan bala tentaranya untuk menangkap dan membunuh Musa beserta pengikutnya. Musa beserta pengikutnya memutuskan untuk meninggalkan Mesir. Bala tentara Fir'aun terus mengejar mereka hingga di tepi Laut Merah. Nabi Musa dan pengikutnya pun kebingungan karena menemui jalan yang buntu. Sedangkan mereka sudah terkepung oleh Fir'aun dan tentaranya. Allah lalu memerintahkan Musa untuk memukulkan tongkatnya ke air laut. Tiba-tiba, air laut terbelah menjadi dua bagian, yang sekaligus di tengah-tengah belahan itu menjadi jalan yang bisa dilewati Nabi Musa dan para pengikutnya. Setelah itu, Nabi Musa dan rombongannya melewati dasar laut yang kering. Fir'aun dan bala tentaranya terus mengejar dan menyusul. Saat Musa sudah tiba di daratan dan Fir'aun masih di tengah lautan, Allah memerintahkan kepada Nabi Musa agar secepatnya memukulkan tongkatnya ke lautan. Dan seketika air laut yang terbelah dua itu menjadi air laut seperti semula. Dan tenggelamlah Raja Fir'aun dan bala tentaranya di laut. Maka kami siksa dia dan bala tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang zalim. Firman Allah, surat Al-Qasas ayat 45. Saat Fir'aun hampir tenggelam, dia sempat mengucapkan bahwa dia termasuk orang yang percaya pada Allah. Namun, pengakuan di akhir hayat itu sudah tak diterima oleh Allah. Allah lalu mengangkat jasad Fir'aun sebagai bukti kekuasaannya. Beberapa ahli menyebutkan jasad Fir'aun kini ada di Museum Mesir. Beberapa lamanya setelah kejadian ini, Nabi Musa kembali menuju Bukit Tursina untuk menerima wahyu yang kedua, yaitu Kitab Taurat. Sebelum mendapat kitab tersebut, Nabi Musa harus berpuasa selama 30 hari, atau digenapkan menjadi 40 hari, seperti yang sudah dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 142. Taurat diberikan bukan dalam bentuk fisik, tetapi kalam, yakni berupa suara zat Allah SWT. Hal tersebut membuat sang Nabi meminta kepada Yang Maha Kuasa untuk menampakkannya, seperti yang sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 144-145. Kitab Taurat inilah yang diberikan sebagai petunjuk kepada umat Nabi Musa, yaitu Bani Israel. Nah, teman-teman, dari kisah Nabi Musa alaihissalam dan perlawanan terhadap Fir'aun terdapat sejumlah bukti, hikmah, dan pelajaran yang dapat kita ambil, yaitu pertama, Nabi Musa adalah sosok yang berani melawan penguasa zalim yang bertindak sesuka hati. Kedua, Nabi Musa berani mengatakan kebenaran. Ketiga, Nabi Musa tidak takut berhadapan dengan Fir'aun dan bala tentaranya. Ia pun selalu tabah dan juga sabar dalam menyebarkan agama Allah. Dari kisah Nabi Musa ini dapat diketahui pula bahwa perbuatan sewenang-wenang dan menganiaya orang lain tidaklah disukai Allah. Azab Allah menanti bagi orang yang berbuat kerusakan. Selain itu, Allah tidak lagi menerima tobat orang yang sudah di akhir hayat saat ditimpa azab.
Itu tadi kisah Nabi Musa alaihissalam yang dapat kami sampaikan. Semoga teman-teman dapat mengambil hikmah yang terkandung di dalamnya. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali.